Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's English time. Welcome back again. Kita belajar bahasa Inggris lagi ya. Nah, sekarang kita akan belajar di Unit 1, Free Time untuk buku Inggris in Mind, kelas 8, Kurikulum Merdeka ya. Nah, jadi di Unit 1 ini judul pertama itu adalah Free Time. Nah, apa-apa yang akan kita pelajari di sini, ini sebaiknya kita bahas satu persatu ya, supaya sebelum membahas lebih lanjut, kita sudah paham di sini tentang apa-apa yang akan kita pelajari di free time ini. Oke? Nah, yang pertama itu ada kata present simple ya. Present simple, positive and negative, questions and short answers. Kemudian yang kedua ada kata like plus ing. Kemudian ada vocabulary, hobbies and interest, school subjects. Nah, kira-kira apa sih itu present simple? Kemudian kenapa ada positive and negative, questions and short answers? Ayo kita bahas sama-sama. Kita bahas pertama dulu yang ini present simple ya. Ini sudah saya buat rangkuman tentang present simple, apa-apa saja sih itu ya. Nah, oke, kita lihat present simple present tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara teratur, rutin, atau biasa dilakukan pada masa kini. Present dalam simple present tense artinya masa kini, kemudian simple artinya sederhana. Dan tense adalah bentuk kata kerja sesuai periode waktu yang digunakan. Struktur dari sebuah kalimat, jadi dapat kita katakan sebagai kalimat jika terdiri dari 3 hal berikut. Yang pertama ada subjek, kemudian ada predikat, kemudian ada complement atau pelengkap. Nah, jadi di rumus simple present tense ini secara umum, rumus simple present tense itu adalah subjek, kemudian kata kerja yang ditambahkan s atau es, kemudian ada complement. Namun yang paling wajib di sini adalah subjek sama predikatnya. Nah, untuk kalimat positif dengan pola verbal ya. Jadi ini rumusnya untuk kalimat positif dengan pola verbal. Kalau polanya nominal, maka rumus present tense menjadi subjek plus auxiliary verb atau to be, kemudian complement ya. Jadi ini ada to be-nya di sini, kemudian ada pelengkapnya. Ya, tidak harus dilengkapi dengan kata bantu. Kalau untuk verbal, kata kerja pertamanya dulu atau kata kerja dasarnya, kemudian ditambahkan s atau es. Ini tergantung dari subjek. Oke. Nah, kita lanjut. Present simple ini positif, negatif, question and short answer. Nominal simple present tense. Bagaimana cara membuat kalimat simple present tense? Berikut rumus simple present tense yang bisa kita gunakan. Yang pertama, yang positif dulu ya, kan kita ingin mengetahui positifnya. Kalimat positif maksudnya subjek, kemudian to be, kemudian complement. Ini yang positif, kalimat positifnya. Kalau kalimat negatifnya subjek, kemudian to be, tambah not, kemudian pelengkap. Kemudian untuk kalimat tanya, to be, kemudian subjeknya, kemudian komplementnya atau pelengkapnya. Contoh kalimatnya seperti apa? Ayo kita lihat ya. Ini, I am an international school student. Ini adalah kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya, she is not an international school student. Ya, jadi kalimat negatifnya itu menggunakan kata not setelah to be. To be yang dimaksud adalah is, ya. Kalau kalimat tanyanya di depan to be. Is she an international school student? Ya, jadi dia bertanya apakah dia seorang siswa internasional? Kemudian atau international school ini bisa diartikan ya dia bersekolah di sekolah internasional ya. Kemudian bisa juga sebenarnya sebagai mahasiswa ya.
verbal simple present tense. Nah, kalau untuk verbal simple present tense, rumusnya untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Dari simple present tense untuk pola verbal adalah subjek, kemudian ada verb one, ditambahkan s atau es, plus komplement. Subjek, kemudian ada do atau does, ditambahkan kata not, ada verb one plus komplement. Kalau untuk kalimat tanyanya do atau does, kemudian ada subjek, kemudian ada verb one, kemudian komplement, di belakang ada tanda tanya. Nah, sesuai dengan pembahasan sebelumnya, pada kalimat verbal kita tidak perlu menambahkan to be setelah subjek. Karena yang bertugas menjadi predikat adalah kata kerjanya atau verbnya. Nah, kita lanjut lagi. Memang lebih agak-agak panjang ya kalau kita bahas tenses. Nah, untuk present simple, positive, negative, question and short answer, kita lanjut. Positif, simple present tense. I live, kalimat positifnya ini. I live in Jakarta. He lives in Jakarta. Nah, ini ya, ada S-nya, ada juga tidak ada S-nya, tergantung dari subjeknya. Negatif simple present tense, khusus untuk bagian kalimat negatif dan kalimat tanya, maka gunakan do atau does atau do not dan doesn't not. Ya, disingkat doesn't. Contoh, I don't live in Bandung. She doesn't live in Bandung. Kenapa doesn't live? Kok enggak doesn't lives? Ya, ini ada kata s, ada s-nya, ada tidak ada s-nya. Karena pada bagian kata doesn't, sudah termasuk penambahan es. Jelas ya? Nah, jadi di bagian kata kerja tidak perlu lagi ditambahkan nah, simple present questions atau interrogative. Yes atau no question. Do I work? Does he work? Jawabannya yes I do. Yes he does. Ya, ini yang dimaksud dengan short answer. Oke. Nah, sekarang kita ke WH questions. Ada juga ya. What do I play? Who do you play? When does he play? Where does she play? Why do we play? How do they play? Yang dimaksud WH question ini adalah what, who, where, why, how. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi. Kita lihat contoh-contoh simple present tense atau contoh-contoh kalimatnya. Kita mulai dari kalimat positif. Kalimat positifnya dilihat di sini. She wants to be a doctor, cows eat grass, they speak English at the office, he likes bananas, they play basketball every morning. Nah, kalimat negatifnya, they don't have any money, Lala doesn't see Peter in the class, my best friend doesn't love you, you don't listen to me, California is not in United Kingdom. Jadi kalau negatif lihat don't, doesn't ya. Kemudian ini doesn't. Kemudian you don't. Ini ada kata not. Oke, lanjut lagi. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya, do they talk a lot? Does he play tennis? Does your father drink coffee? Where does he lunch? Does he ride the motorcycle? Jadi untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kadang-kadang pakai WH question, pakai juga to be, do, or does. Ya. Nah, oke. Untuk simple present tense sudah jelas, ini kita sudah jelaskan ya. Di sini dibaca saja baik-baik jika masih belum jelas. Nah, sekarang kita akan pindah ke penggunaan like ing ya. Nah, di halaman 12 ini saya sudah buatkan catatan like, love plus verb ing. Like sama love ini sama ya. Nah, like atau love diikuti verb ing jika kalimat tersebut memuat tentang kebiasaan atau kesenangan yang itu bisa jadi sudah menjadi hobi ya, menyatakan suka. Oke.
Contoh, she loves singing, they love playing futsal, he likes swimming, he likes playing tennis, Tom likes cooking, but he doesn't like swimming. I love hiking, but I don't love sailing. Nah, ada yang memakai like, likes, love, loves. Nah, kemudian bedanya apa? Nah, ingat di simple present tense, ingat rumus he, she, it pakai es, they, we, I, you tidak pakai es, ya. Oke, semoga jelas ya untuk penggunaan like, love plus kata kerja dengan akhiran ing, ya, atau imbuhan ing. Nah, kita lanjut lagi di bagian vocabulary. Vocabulary ini adalah kosakata, hobbies, interest, school subject. Jadi yang akan dipelajari di unit 1 ini ada 3 poin. Present simple, like plus ing, kemudian vocabulary-nya tentang hobi, ketertarikan pada sesuatu, kemudian subjek-subjek pada mata pelajaran atau mata pelajaran yang dipelajari di sekolah, ya. Oke, nah ini videonya terlalu panjang. Kita agak panjang ya, kita bahas untuk bagian satunya nanti karena ini juga lumayan panjang readingnya. Kita bahas A dan B untuk di video selanjutnya ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Selamat belajar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.